Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat bertemu lagi bersama saya, Dr. Dalman, MPD, dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang teknik pengujian validitas dan reliabilitas tes hasil belajar. Saudara, tentunya pada minggu yang lalu Anda sudah menerima materi yang tentu saja sangat bermanfaat bagi Anda sebagai seorang guru, yaitu tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Jadi saudara, setiap guru itu memang harus mampu menyusun tes hasil belajar ya, dan juga melaksanakan tes itu dengan sebaik mungkin, sehingga bisa melihat kemampuan siswa di dalam menerima materi pembelajaran yang kita sampaikan. Termasuk kita bisa melihat prestasi yang diraih oleh siswa kita, maksud saya bukan mahasiswa ya, oleh siswa kita nantinya, saudara, sebagai seorang calon guru ya. Jadi siswa kita bisa terlihat apakah nanti mereka itu memiliki prestasi yang tinggi atau sedang ataupun rendah. Nah, sehingga nanti tes itu bisa sebagai umpan balik bagi kita untuk memperbaiki ya hasil belajar siswa tersebut ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, jadi tes itu harus reliable ya, juga harus valid. Nah, tentunya kalau tes itu tidak valid, tidak reliable, tes itu nanti tidak mampu memberikan informasi yang sesungguhnya hasil belajar siswa tersebut. Oleh sebab itu, Anda harus membuat tes itu, soal-soalnya harus valid dan juga harus reliable. Baik saudara, untuk selanjutnya saya akan menayangkan share screen pada Anda agar Anda dengan mudah memahami materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Ya, baik saudara. Jadi pada dasarnya validitas suatu tes itu menunjukkan apakah tes yang kita gunakan itu sebetulnya benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Nah, berarti saudara, kita itu membuat soal itu harus sesuai dengan materi yang kita berikan. Nah, kita memberikan materi kepada siswa itu kan sesuai dengan kompetensi dasar KD yang sudah kita buat ya. Nah, nanti KD itu sebagai acuan kita untuk membuat indikator soal. Nah, indikator soal ini nanti akan dibuat kisi-kisi soalnya. Nah, soal yang kita buat ini tentu saja harus valid. Nah, oleh sebab itu, saudara, validitas itu suatu tes itu sendiri pada dasarnya itu bisa melihat apakah tes yang kita gunakan itu sebetulnya mampu tidak mengukur alat yang kita gunakan tadi itu untuk mengukur kemampuan siswa kita di dalam menerima materi pembelajaran itu. Jadi kalau alat ukur itu betul-betul sesuai dengan apa yang hendak kita ukur, misalnya kita membahas tentang materi pembelajaran kosakata misalnya ya, kosakata. Nah, berarti yang kita ukur itu ya tentang kosakata, bukan tentang yang lainnya begitu, bukan tentang kalimat. Nah, ada bagian-bagiannya tersendiri begitu. Tapi kita mengukur tentang kosakata. Seperti itu ya. Nah, kemudian saudara,
validitas tes hasil belajar itu berarti sebetulnya ketepatan ya, ketepatan dan juga kecermatan suatu alat pengukur tes hasil belajar tersebut. Itu. Jadi validitas tes hasil belajar itu sendiri berarti ketepatan kita dan kecermatan kita, ya tentu saja dalam hal ini ya ketepatan dan kecermatan suatu alat pengukur tes itu sendiri yang kita buat ya. Nah, kemudian saudara, apa itu validitas? Validitas itu sendiri adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan juga kesahihan suatu instrumen. Jadi kalau instrumen ataupun soal-soal yang kita buat tadi ya, tes yang kita buat tadi itu dia betul-betul mengukur sesuai dengan apa yang kita ukur gitu ya. Jadi apa yang kita berikan materinya kepada siswa itulah yang kita ukur, berarti kan valid, sahih begitu. Nah, makanya tapi ingat ketika kita mengukur, membuat soal itu kan ada soal yang memang agak sulit, kemudian soal yang sedang, yang agak mudah begitu ya. Nah, jadi saudara, tapi ingat jangan terlalu banyak soal yang sulit, juga jangan terlalu banyak soal yang mudah. Ya, yang lebih banyak itu soal yang sedang-sedang saja atau instruksional ya, soal yang instruksional. Karena kalau soalnya terlalu sulit, tentu saja ini akan membuat siswa kita menjadi trauma ya. Mereka nanti bahkan bisa tidak mau lagi masuk kelas. Lalu kalau soalnya terlalu mudah, mereka bosan dan mereka tidak mau belajar juga. Sehingga nanti ketika mereka diberi tes, tiba-tiba ternyata soalnya tidak mudah lagi begitu. Malah mereka tidak bisa mengerjakannya. Nah, ini dampaknya ya. Jadi kalau membuat soal itu sebetulnya ya kalau di presentasi bisa jadi misalnya 20% ya soalnya atau 15% lah ya, 15% misalnya soalnya susah. Kemudian 60% soalnya sedang-sedang saja. Itu instruksional ya. Tidak susah dan tidak mudah. Itu jadi bisa menantang untuk dipelajari, untuk dikerjakan oleh siswa, soal yang menantang ya. Kemudian yang mudahnya itu ya bisa jadi misalnya kalau tadi 15% berarti 25% itu untuk soal yang mudah, 60%-nya soal yang sedang-sedang saja tadi itu ya. Nah, seperti itu. Nah, namun soal-soal yang kita buat ini ya dari soal pengetahuan C1 sampai dengan soal evaluasi ya C6. Nah, saudara, prinsip validitas sebetulnya itu adalah pengukuran atau pengamatan yang memiliki keandalan ya. Keandalan apa? Keandalan instrumennya dalam mengumpulkan data tadi. Nah, jadi nanti tes itu bisa menunjukkan kemampuan siswa tadi di dalam menjawab soal-soal itu. Nah, kalau tes itu memang ajak gitu ya, memang sesuai dengan apa yang mereka pelajari, ya itu akan terlihat sekali nanti hasil belajarnya. Karena hasil belajar siswa itu tentu saja ya ada yang mungkin hasilnya belum mencapai KKM-nya. Nah, bagi yang belum mencapai KKM, tentu saja itu kan harus ada remedi kan. Nah, berarti harus ada juga pengayaan materi gitu. Nah, oleh sebab itu KKM-nya ditentukan ya berdasarkan kondisi sekolah di mana ini Anda mengajar nantinya ya. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Saudara, teknik pengujian validitas
tes hasil belajar itu bisa kita lihat dari logical analysis ya. Jadi hasil logical analysis ini berarti kita itu sebetulnya menganalisis dengan cara berpikir secara rasional atau dengan menggunakan logika. Nah, logical analysis. Jadi kita menganalisis soal itu dengan menggunakan logika. Nah, dalam menentukan tes hasil belajar itu sudah memiliki validitas rasional atau belum gitu. Nah, ini sebetulnya dapat kita lakukan penelusurannya dari dua segi ya. Yang pertama itu kita akan melihat validitas isi atau content validity. Ini merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebetulnya sebagai alat ukur hasil belajar. Nah, ini dapat kita ketahui dengan cara kita itu membandingkan antara isi yang terkandung dalam tes hasil belajar itu sendiri dengan tujuan instruksional tiap mata pelajaran atau juga dengan cara diskusi panel ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian saudara, yang kedua kita akan telusuri melalui validitas konstruksi. Nah, kalau validitas konstruksi ini adalah construct validity, ini kurang S ya, konstruksi maksudnya. Ya, validitas konstruksi ini adalah merupakan validitas yang ditilik dari segi susunannya ya, kerangkanya ataupun rekaannya. Nah, jadi ini dapat kita lakukan dengan cara mencocokkan antara aspek berpikir yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut dengan aspek berpikir yang dikehendaki oleh tujuan instruksional. Nah, ini. Jadi berarti betul-betul kita membuat konsep yang jelas, kerangka yang jelas dari segi susunan dan juga dari segi rekaan kita. Nah, kemudian saudara, yang kedua itu empirical analysis. Nah, kalau empirik berarti kan berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan ya, empiris. Jadi betul-betul pengalaman nyata. Nah, jadi empirical analysis ini dalam hal menganalisis secara empiris itu kita menganalisisnya dengan cara mendasarkan diri kita kepada kenyataan empiris. Jadi kenyataan empiris itu ya kenyataan yang ada di lapangan gitu. Nah, ini ketepatan pengukuran itu ketepatannya itu didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik ya, atau validitas yang diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Nah, inilah empirical analysis itu, validitas yang kita peroleh itu ya validitas yang didasarkan pada pengamatan di lapangan. Kemudian ada lagi validitas ramalan. Nah, saudara, predictive validity itu sebetulnya kondisi yang menunjukkan seberapa jauh sebuah tes itu telah dapat secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Jadi bisa jadi ketika kita menguji siswa kita dengan ya tes tadi, ya ternyata hasilnya bisa kita prediksi ke depannya bagaimana. Nah, inilah sebetulnya kita akan membuat berbagai ya solusi begitu. Makanya adanya remedial tadi atau adanya pengayaan, misalnya pengayaan materi kepada siswa kita sehingga mereka betul-betul mampu, betul-betul siap begitu untuk menerima materi pembelajaran selanjutnya. Nah, ini. Kemudian saudara, selanjutnya teknik pengujian reliabilitas tes hasil belajar ya. Nah, saudara, reliabilitas tes itu sendiri sebetulnya merupakan suatu alat ukur yang kita gunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang kita hasilkan itu sebetulnya menunjukkan keajekan apa tidak. Nah, jadi konsistensi pengukuran tes yang hasilnya tentu saja menunjukkan keajekan. Itu ya, itu baru reliabilitas dia. Nah, seorang dikatakan dapat dipercaya apabila orang tersebut sebetulnya berbicara ajek gitu. Nah, tidak berubah-ubah. Jadi pembicaraannya dari waktu ke waktu sama ya. Jadi
saudara yang betul-betul konsisten. Jadi kapan saja Anda mengetesnya, kemudian kepada siapa saja, di mana saja, itu hasilnya sama atau relatif sama ya. Nah, inilah sebetulnya reliabilitas itu. Nah, saudara, adapun faktor yang mempengaruhi reliabilitas tes hasil belajar itu bisa tes hasil belajar objektif. Nah, ini untuk faktor yang mempengaruhi reliabilitas tes hasil belajar secara objektif, ini ada beberapa faktor ini. Yang pertama itu konstruksi soal ataupun item yang tidak tepat. Ini bisa mempengaruhi ya tes itu sendiri sehingga tidak dapat mempunyai daya pembeda yang kuat. Nah, kalau tidak memiliki daya pembeda yang kuat, bisa jadi hasilnya ya pilihan siswa bisa jadi tepat semua atau bisa jadi ya pilihannya ya salah semua ya, atau maksud saya bahwa siswa itu di dalam menjawab soal itu pilihannya itu tidak merata, dalam arti kata bisa jadi terlalu banyak yang menjawab mudahnya itu ya. Nah, atau sebaliknya terlalu banyak yang menjawab sukarnya, padahal yang soal yang bagus itu sebaran pilihannya merata. Dan tentu saja ini akan membuat soal itu akan lebih valid gitu dan lebih reliable. Nah, kemudian saudara, panjang pendeknya suatu instrumen. Nah, ini juga akan mempengaruhi objektivitas dari tes atau soal tersebut ya. Jadi kalau terlalu pendek juga tidak bagus, terlalu panjang juga tidak bagus. Jadi yang sedang-sedang saja. Kemudian evaluasi yang subjektif, bukan subjektif, ini salah tulis ya, tiduran mungkin. Evaluasi yang subjektif ini akan menurunkan reliabilitas kita ya. Jadi usahakan evaluasi yang kita sampaikan itu betul-betul evaluasi yang sifatnya objektif gitu. Nah, kemudian ketidaktepatan waktu yang diberikan. Ini juga akan mempengaruhi reliabilitas tes hasil belajar kita tersebut ya. Jadi waktunya juga harus sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Lalu kemampuan yang ada dalam kelompok. Ini juga akan mempengaruhi reliabilitas hasil tes. Kalau kemampuan kelompoknya ya berbeda-beda, ya hasilnya juga mungkin akan jelek ya. Kemudian luas atau tidaknya sampel yang diambil. Nah, ini juga akan mempengaruhi ya. Kalau sampel itu kan kita mengambil dari populasi materi pembelajaran itu. Semua materi pembelajaran kita ambil sampelnya. Itu sebetulnya yang bagus. Tapi kalau kita hanya mengambil sampel tertentu saja, tidak semua materi yang kita gunakan sebagai sampel dari populasi yang ada, ini nanti ada hal yang mungkin ada siswa yang tidak menguasai materi tersebut, tapi materi itu yang dites, atau bahkan materinya belum Anda berikan, sudah Anda sampaikan. Itu juga akan membuat ya reliabilitas tes belajarnya bisa menurun ya. Nah, baik, oleh sebab itu saudara silakan saja nanti Anda betul-betul bisa membuat item ataupun membuat soal yang betul-betul valid dan reliable ya. Nah, saudara, bagaimana kita melaksanakan pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk objektif ini? Nah, teknik pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk objektif, saudara bisa Anda lakukan melalui single test ataupun single trial method ya. Ini kemudian Anda bisa melakukan pendekatan single test
singa trial dengan menggunakan formula Sperman Brown, model belahan kiri dan kanan misalnya ya. Itu Anda juga bisa menggunakan pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk objektif dengan menggunakan pendekatan alternate form, double test, double trial misalnya ya. Ini tidak ada R-nya, T saja. Lalu Anda juga bisa menggunakan metode tes ulang. Nah, tes retest method. Jadi tes ulang boleh juga untuk melihat apakah ajek tidak soalnya kalau dites ulang begitu. Nah, atau tadi itu yang sering digunakan dengan menggunakan tes belahan kiri dan kanan ya, model belahan kiri dan kanan, Sperman Brown ini sering juga kita gunakan ya. Nah, silakan saja Anda bisa menggunakan ya cara-cara yang ada. Anda juga bisa memahaminya ya di buku evaluasi pendidikan untuk tindak lanjut dari materi perkuliahan kita ini. Anda pun saya minta untuk mempelajari materi kita pada hari ini di internet ya. Di Google itu banyak sekali materi yang dapat Anda pahami sesuai dengan materi pembahasan kita pada hari ini. Saudara, saya kira untuk pembahasan kita pada hari ini cukup sekian. Silakan saja Anda pahami lebih lanjut ya melalui ya buku evaluasi pendidikan dan juga ya seperti yang saya sampaikan tadi materi yang ada di internet itu banyak sekali makalah-makalah artikel ya yang ditulis oleh para pakarnya, dan saya juga berharap Anda bisa menonton video pembelajaran ini secara berulang ya, dan Anda pahami betul-betul hasilnya, lalu Anda rangkum, buat rangkuman dari hasil apa yang Anda ikuti pada video pembelajaran ini, tentu saja dengan menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Lalu hasilnya tadi silakan Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Kemudian Anda juga bisa mengerjakan langsung di Spada UML yang melalui siakat.uml.ac.id ya. Nah, saya yakin Anda pasti bisa. Apalagi Anda sebagai calon seorang guru ya. Saya kira Anda sudah harus berlatih untuk membuat ataupun menyusun tes yang valid dan reliable. Ya, silakan saja saudara untuk mulai berlatih, dan sekali lagi silakan Anda kerjakan tugas yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu merangkum dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Dan juga saya minta Anda untuk mempelajari ya materi yang ada di buku maupun yang ada di internet yang sesuai dengan pokok bahasan yang kita bahas pada kesempatan ini. Demikian saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.